Selamat malam, kenalkan nama saya Adam Pramudian. Biasanya teman-teman manggil saya Adam. Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya lewat Cangar pada jam 3 pagi. Ya, seperti teman-teman tahu, di Cangar sering terjadi pembuangan mayat yang akhir-akhir ini juga ada ditemukan mayat seorang wanita yang dibuang di jurang Cangar. Ya, kembali ke cerita. Waktu itu saya berangkat ke Cangar untuk pulang ke Lamongan pada jam 2.30 WIB. Awalnya saya ragu untuk balik ke Lamongan jam segitu. Namun dengan keadaan saya karena ingin mengejar waktu agar sampai rumah tepat jam 8.00, saya tetap tekad untuk berangkat dari Malang untuk pulang ke Lamongan. Jadi pada jam 2.00 saya jemput teman saya di kos untuk pulang ke Lamongan. Awalnya teman saya ragu untuk lewat Cangar jam 2.30, namun sudah saya bilang ke dia untuk tetap tenang agar di perjalanan tidak terjadi yang tidak diinginkan. Waktu saya selesai melewati Kota Batu, saya berpikir-pikir lagi untuk lewat Cangar karena keadaan sangat gelap jam segitu. Yang saya pikir di Cangar banyak lampu yang masih nyala, namun ternyata tidak. Pas saya lihat jam menunjukkan jam 3, saya ragu untuk melanjutkannya, namun mau gimana lagi, saya tetap melanjutkannya. Pas saya turun dari arah mau ke jembatan Cangar, itu masih terang benderang, dan saya kira jalan seterusnya juga akan terang. Namun setelah saya lewat jembatan, ternyata jalan sudah gelap dan di sampingnya adalah jurang semua. Di situ teman saya juga agak berani untuk melihat ke samping, namun saya tetap yakin kalau masih bisa melewati Cangar tersebut. Jadi di hati saya masih ada rasa ketakutan, namun saya masih bersalawat dalam hati semoga tidak terjadi apa-apa. Nah, pas di kegelapan tersebut, jalanan semakin gelap dan saya menggunakan lampu motor itu juga gak nembus ke jalannya. Gak tahu kenapa saya naik motornya pelan-pelan sambil lihat jalan, dan tak lama setelah saya melewati beberapa jalan yang gelap tersebut, saya sedikit kaget karena jalanan di Cangar menjadi dua bagian. Yang aslinya satu jalur menjadi dua jalur. Di situ saya bimbang, kok bisa jalan yang aslinya satu dan pinggir-pinggirnya jurang menjadi dua jalan. Namun di posisi seperti itu saya menenangkan diri agar tidak panik dan tetap jalan daripada saya balik gak tahu akan terjadi apa-apa. Saya tetap melanjutkan
dan saya memilih jalan yang kiri di dua jalan tersebut. Di saat situasi tersebut, ketika saya sudah memilih jalan yang kiri, itu keadaan tetap gelap, dan saya berpikir, apakah yang naik motor ini sukma saya atau raga saya? Itu juga tahu. Soalnya yang saya tahu, setiap kali saya lewat Cangar, nggak ada jalan yang menjadi dua, semuanya satu jalur. Saya melihat di samping-samping, nggak ada pembatas jalan sama sekali. Yang saya lihat cuma kegelapan. Saya cuma bisa berdoa dalam hati, semoga saya diselamatkan. Dan pas tak berapa lama, waktu menunjukkan pukul 5.30, saya baru melihat terang di sekitar Cangar. Di situ saya sangat senang dan bersyukur bisa melewati hal tersebut dengan aman. Setelah saya melewati Cangar dan lewat Mojokerto, saya mulai bercerita dengan teman saya yang saya bonceng di belakang. Dia cuma bisa diam, dan pas saya tanya, dia jawab begini. Saya tanya, kamu tadi gak kenapa-napa pas lewat Cangar? Dan dia menjawab tidak, tapi di seluruh badannya terasa berat ketika lewat Cangar tersebut. Dia hanya bisa diam dan menundukkan kepalanya. Dan masih jadi misteri, kenapa jalan Cangar menjadi dua.